Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya akan coba mempraktekkan membuat peta dengan menggunakan Python. Pustaka atau library yang akan kita gunakan adalah volume. Nah, nanti kita akan membuat peta berdasarkan 3 provinsi. Ada provinsi Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat. Nanti kita beri warna masing-masing wilayahnya. Seperti ini dia. Dan saya mau sharing trik bagaimana cara menambah ID pada GeoJSON. Trik ini saya pelajari ya sekitar 30 jam untuk memecahkan kasus ini. Alhamdulillah, trik ini akan saya share. Bagaimana cara menambah ID pada GeoJSON. Seperti itu dia. Karena ketika kita menggunakan pustaka atau library volume, ya, di sini kita tidak menggunakan SHP untuk membaca wilayah-wilayahnya, tapi kita lebih menggunakan GeoJSON. Seperti itu dia. Agak sedikit rumit sih ketimbang SHP ya kalau menurut saya. Tapi udah nggak apa-apa, kita akan bahas pelan-pelan ya. Jadi pertama, kita akan berlatih dulu membuat peta. Saya aktifkan internetnya dulu ya. Kita akan berlatih membuat peta dari referensi ini. Nanti alamatnya akan saya share. Alamat ini kita akan berlatih membuat peta pada alamat ini. Kita akan menggunakan Jupyter ya, Jupyter Notebook itu dia. Jadi di sini menggunakan pustaka atau library volume untuk membuat peta berwarna. Seperti ini yang akan kita buat. Nah, pertama teman-teman, kode ini saya copy, saya pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Ya. Saya hapus dulu lah semuanya ya. Clear. Nah, ini kodenya. Jadi di sini ada perintah import JSON, import volume, import pandas, SPD, import request. Ini coba kita eksekusi. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini teman-teman ya, kira-kira dari kode ini ya, dia membaca, ya bisa dikatakan membaca atau menarik file namanya GeoJSON. Ini alamatnya, alamat URL-nya. Kemudian ini dibacanya di sini. Nah, ini dia, diperolehlah GeoJSON-nya. Namanya geo_json_data. Nah, teman-teman di sini perhatikan di bawah features di sini ada ID. Nah, ini dia. Ini yang penting. Kadang kita punya GeoJSON tapi nggak ada ID-nya. Nah, nanti akan saya perlihatkan GeoJSON yang nggak ada ID-nya, gimana kita menambah ID. Intinya kita membuat ID untuk GeoJSON ini. Nah, kebetulan pada contoh yang ada di website ini, ID-nya ada di sini di bawah feature, ada ID. Tapi pada kasus tertentu ada di bawah feature nggak punya ID. ID ini sangat berguna nanti ketika kita mau bisa dikatakan mau mencocokkan, mau mematchkan ya. Jadi di sini ada ID-nya ya, kata kuncinya ID. Oke, nah dari sini ya, kemudian dia membaca data Excel CSV ya, CSV. Namanya US Unemployment Oktober 2012. Ini ketika dieksekusi ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Teman-teman coba lihat di sini ID-nya AL. Jadi bisa kita lihat ID di sini itu menandakan kayak nama wilayahnya gitu, nama negara bagian mungkin ya, ID. Nah, di sini ada ID. Jadi di sini ada state ya, ada state. Ini ID-nya, ini nilai unemployment-nya. Ini ID-nya, ini unemployment-nya. Ini ID-nya, ini unemployment-nya. Jadi ID di sini nanti bakal dicocokkan dengan ID yang ada di GeoJSON. Itu dia. Nah, itu dia. Kalau di GeoJSON-nya nggak ada ID, maka kita nggak bisa mencocokkan yang ini. Nah, makanya di GeoJSON-nya harus ada ID untuk mencocokkan di sini dia. Ya. Jadi di sini petanya ini sebenarnya peta yang tadi itu menampilkan
unemployment, pengangguran ya, pengangguran pada setiap wilayah seperti itu ya. Makanya di sini ini skor unemployment-nya, penganggurannya ya, skor penganggurannya, ini wilayahnya seperti itu dia. State nanti bakal dicocokkan ke ID di sini. Nah, itu dia. Makanya harus punya ID, ini dia. Kemudian habis itu kita eksekusi ini fungsi ya, fungsi ini. Nah, ini dia di sini. Nanti di sini ada unemployment underscore dic. Itu yang ini isinya. Nah, ini dia. Jadi di sini jadi unemployment dic ini kan ada state ya, ada state AL, AK bakal dicocokkan sama ID. Nah, ID ini ada ID di sini, itu ID-nya yang ada di GeoJSON-nya ini. Nah, ini dia, seperti itu dia. Ya. Kalau nilai unemployment-nya di atas 6,5, maka warnanya ini kalau nggak salah warnanya merah atau hijau lah seperti itu. Kalau selain daripada kalau dia di bawah 6,5, yang di bawah. Barulah kita membuat peta dengan volume, ini perintahnya. Ya, ini GeoJSON datanya, geo_JSON_data. Itu dari sini ya, dari sini dibacanya. Kemudian di sini untuk pengaturan warna petanya menggunakan fungsi my_color_function. Itu dari sini. Fungsinya didefinisikan di sini. Feature, ini feature, kemudian baru jadi kalau nilai unemployment-nya di atas 6,5 ini warna peta, warnanya. Kalau di bawah 6,5 ini warnanya. Ya, kalau dieksekusi hasilnya seperti ini dia. Nah, ini dia hasilnya. Ya, seperti itu dia. Jadi kalau yang warna kita bisa ganti sih warnanya, coba ya. Misalkan warnanya apa ya? Blue ya, blue ya. Coba ya. Jadi kalau di bawah 6,5 warnanya blue. Nah, kan? Ini kalau jadi yang warna biru ini nilai unemployment-nya di bawah 6,5. Ya, seperti itu. Jadi bisa diganti. Nah, sekarang baru kita masuk contoh kasus kita. Kita mau mencoba memberi warna juga seperti ini, tapi wilayahnya hanya ada 3. Ada Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat. Oke, izin minum dulu ya. Nah, ini dia. Oke. Teman-teman, saya ingin memperlihatkan yang tadi kan di GeoJSON-nya itu ada ID-nya. Ya. Ini contoh GeoJSON yang nggak ada ID-nya. Ini dia. Nah, tadi kan di bawah features ada ID baru properties. Tapi kalau ini di bawah features dia nggak punya ID, langsung properties. Nah, itu dia. Jadi saya berpikir gimana sih cara buat menambahkan ID-nya untuk mencocokkannya seperti itu ya. Makanya saya menggunakan perintah ini dia. Nah, baru saya praktekin. Ya, gimana cara menambah ID-nya. Oke. Pertama teman-teman, saya mempunyai file SHP. Seperti biasa ada SHP kan. Namanya SHP_latihan kode. Itu ada di sini dia. Di sini. SHP latihan. Nah, ini dia. SHP latihan kode ini. Ya. Ini SHP-nya. Dibaca. Ini kan alamatnya di D project buku fix buku 9 April 2003 sampai GeoJSON latihan. Dia akan membaca file SHP-nya, SHP latihan kode. Ini dia. Kan alamatnya panjang. Maka kita eksekusi. Nah, inilah file SHP-nya. Di sini ada Aceh, ada Sumatera Barat, ada Sumatera Utara. Di sini ada skor latitude, ada longitude, ada warna, ada red, ada blue, ada green, ada kode. Nah, teman-teman, jadi di sini ada kode. Inilah kodenya itu akan dibuat menjadi ID. Tadi pada sebelumnya ID-nya itu dia berupa wilayah, AL seperti itu dia kan. ID-nya wilayah dia kan. Ada AL, apalagi ya misalkan. Kita cek lagi misalkan ke bawah. Nih ID-nya ada SC. Nah, tapi untuk kasus kita yang ini ID-nya itu karakter 0, 1, 2 seperti itu dia. Ya. Dari sini ketika ini file SHP-nya ya. Kemudian kita gunakan perintah ini dia.
supaya apa? Tetap sama sih hasilnya ya, seperti ini dia. Ini kan? Oke. Dari sini kemudian baru di-convert. Ini kan namanya kan SHP. Dari SHP-nya baru kita jadikan file GeoJSON. Nah, itu dia. Dengan perintah gd.to_json. Jadi ya, ini kan GDF. GDF ini di-convert menjadi GeoJSON, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya menjadi hasil underscore GJSON underscore ID. Nah, disinilah ada ID-nya. Mana ID-nya? Ini dia. Nah, ini ID-nya. ID inilah yang saya pikir gimana cara buatnya. Baru nemu caranya. Rupanya dari geopandas.geodataframe ini GDF di-convert langsung ke JSON, baru kita dapatkan ID-nya. Itu dia yang saya cari tahu. Akhirnya dapat juga caranya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, setelah kita dapatkan ID-nya, baru kita baca data Excel-nya. Saya menyiapkan data juga, namanya data underscore latihan underscore kode.csv. Itu ini dia, ya. Dibaca hasilnya seperti ini, ya. Di sini ada Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Di sini juga ada kode. Nah, yang saya ingin ambil adalah kodenya sama latitude-nya. Kodenya kenapa saya ambil ada 012, bakal saya cocokkan ke ID-nya. Karena ID di sini 012. Perhatikan di sini ID-nya itu berupa karakter. Kenapa karakter? Ada petik ganda nolnya. Maka di sini kode di sini nggak boleh angka, tapi harus karakter. Nanti bakal di-convert dari angka menjadi karakter, ya. Jadi yang saya ambil latitude sama kode. Kenapa latitude? Jadi saya buat aturan kalau latitude-nya di bawah 0 itu warnanya merah. Kalau latitude-nya dari 0 sampai 4 itu warnanya hijau. Kalau latitude-nya di atas 4 warnanya purple wilayahnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ya. Saya menggunakan perintah seperti ini untuk mengambil kode sama latitude-nya. Nah, tapi saya di sini perintah ini artinya kode yang ini kalau dia memang angka akan diubah menjadi string dulu. str itu string menjadi huruf ya, seperti itu dia. Maka di sini kita eksekusi. Di sini kita dapatkan kode yang di sini itu kira-kira sudah jadi karakter karena sudah diubah seperti ini. Maka hasilnya seperti ini dia. Nah, ini dia. Ya. Nih, kode ini mungkin udah huruf dia ya. Seperti itu. Kemudian kita buat seperti ini lagi, hasilnya seperti ini. Nah, kode ini huruf ya, kodenya udah karakter. Jadi kode ini akan dicocokkan sama ID-nya. ID ini. Nah, ID-nya 0. Misalkan di sini 0, maka akan dicocokkan 0 di sini. Maka akan dicek latitude-nya berapa, seperti itu dia. Ya, ini latitude-nya. Baru kita ini dia. Baru kita buat fungsinya seperti ini, kita definisikan fungsinya. Fungsinya kalau ID-nya maksudnya kan ini kan latitude ya. ID 0 latitude-nya 4,2 berarti masuk ke sini jadi warnanya purple. Misalkan ID-nya 1 latitude-nya negatif 0,81 berarti yang ini warnanya merah. Nah, baru kita gunakan volume.map seperti ini. Volume.geojson. Nah, di sini yang dipakai hasil underscore gjson underscore id. Itu yang ini. Yang ini ya. Karena di sini sudah ada ID-nya. Maka pakai GeoJSON yang ini. Baru kita eksekusi yang ini. Ya, ini my underscore color underscore function. Ini fungsi. Argumennya feature masuk ke sini ya. Kita eksekusi. Maka petanya jadi seperti ini dia. Bisa aja misalkan kalau dia di sini kalau dia lebih besar dari 4 bisa aja kita kasih warna jangan purple, misalkan yellow, kuning. Ya, contohnya yang ini kan 4,2 pasti yellow dia. Kita eksekusi, yang ini eksekusi, ini baru eksekusi.
Nah, kan jadi yellow kan? Aceh ya, seperti itu dia. Aceh latitude-nya 4,2. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi pada video ini yang saya tekankan adalah saya berhasil membuat GeoJSON yang ada ID-nya. Tahapannya pertama dari SHP ya. SHP-nya dibuka, ini SHP-nya. Kemudian kita gunakan geopandas.geodataframe GDF, kemudian GDF ini di-convert menjadi JSON, maka kita dapatlah GeoJSON yang ada ID-nya. Baru kita bisa lanjut ke bawah. Oke, saya matikan internetnya dulu. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti filenya akan saya share ya, teman-teman bisa coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.